Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aku Bahagia, dimana kita harus bahagia dimanapun kita berada. Dan pada kesempatan kali ini bersama Mr. Supriyanto, kita akan mengajak Anda untuk berpikir lebih dalam, dan tidur. Baiklah, pada kesempatan kali ini bangunin dulu. Oh iya, dan bangun. Oh iya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita siarkan langsung di studio Aku Bahagia dengan secara Tidak live. Jadi kapan-kapan kita live kapan ini, Bray? Tunggu komenannya banyak, kalau pengen live, kita live. Oke, siap. Baik, Mr. Supriyanto, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bicara salah satu tema penting di dunia filsafat, itu tentang masalah dualisme. Dualisme apa itu, Pak? Itu poligami bukan? Bukan ya? Bukan, Lebih dari dua pasti poligami, bukan. Nar. Pasti bukan, karena saya termasuk penganut paham yang tidak poligami kan. Oh, Untuk sekarang? Iya, bukan karena apa, tapi ya karena memang tidak gitu kan. Iya. Untuk sekarang? Iya. Nggak berani menegaskan juga ternyata. Enggak. Saya penganut mazhab yang tidak poligami lah. Oke, Kan siap. realitas yang ada. Oke, dualisme. Kan gini, manusia hidup, atau kehidupan kita secara umum, itu pasti ada dua aspek, dua sisi kehidupan kan, itu kan. Kayak kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada azwajan, ada jodoh. Jadi, kadang kan jodoh, lanang jodohnya wadon. Perempuan. Nah, kalau ada lahir pasti ada batin. Ada dunia, ada akhirat. Ada besar, ada kecil. Ada langit, ada bumi. Nah, ini bisa kita bahasakan berjodoh, berpasangan, atau buka tutup, sama semuanya, yang penting ada dua. Ada realitas yang mengatakan dualisme, ada dua sisi kehidupan yang kita alami. Nah, biasanya dualisme ini menjadi salah satu pangkal, salah satu penyebab orang nanti bisa bahagia, bisa sejahtera, bisa sukses, bisa blunder, bisa bermasalah. Ini salah satunya karena memposisikan dua sesuatu ini kurang tepat. Mungkin porsinya yang nggak pas, mestinya ini sekian persen, tapi ternyata dominan di satu sisi. Ya, ini itu yang akan coba kita lihat lebih luas. Dan itu pembahasan serius kalau di dunia filsafat. Sejak zaman sebelum Masehi itu orang sudah berdebat tentang itu. Nah, makanya nanti coba kita lihat. Ini berarti serius, Bos? Serius. Aduh, ada kanan, ada Kiri. Ada istri kanan, ada istri Kiri. gimana tuh tadi kalau gitu? Ada orang baik, ada orang? Buruknya kemana ini? Saya bingungan. Coba kamu balik. Ada Iya. orang baik, Ada orang baik, ada orang? baik banget. Oh iya. Bisa aja impostor kayak gini. Tapi satu hal juga harus hati-hati, karena kalau hanya pakai tipologi dua tadi, hitam putih, ini nanti jangan-jangan terjebak juga kesalahan berpikir. Karena ternyata dunia nggak hanya hitam putih kan itu kan. Misalnya baik, buruk, atau ganteng, jelek. Oh, ya betul. Nah, Ada besar, kecil. besar, kecil. Ternyata kan antara limit antara besar dengan kecil, ini kan nanti ada yang agak besar, lumayan besar, sedang kan itu kan. Artinya dualisme ini bukan berarti kotak mati, itu enggak ya. Artinya ada area nanti yang di tengah-tengahnya itu jadi juga simpul-simpul tadi. Jadi jangan sampai pengelompokan dualisme kehidupan ini nanti menjebak kita ke tadi sekat sempit, itu yang harus hati-hati juga. Ya, kalau tadi ente bilang hanya ganteng dan jelek, itu nanti banyak orang yang tidak terakomodir Gantian, Pak. di situ. Gantengnya di sini, Pak. Oh, Jeleknya sini. di sana. Iya, gantian. Oh, iya. Jadi dari sekali saya iri kok sukanya gitu kok. Saya ganti. Tuh. Udah ganteng dan ganteng banget. Dualisme. Berarti kita bahas dualisme ya, Pak ya. Dualisme yang terjadi di keseharian. Mungkin kayak tadi yang sering diungkapkan ada ganteng, ada jelek kayak gitu. Yang baiknya yang seperti apa, Pak? Berarti, Pak? Oke, berarti kita bicara secara filosofis dulu ya. Jadi konsep tentang dualisme ini dulu yang mengawali diantaranya adalah seorang filosof yang namanya Plato. Ya, Plato, ya pernah dengar ya? Pernah dengar, tapi lupa nih otaknya. Yang jelas kalau gambarnya biasanya ya jenggotan, botak, terus
gayanya ya mesti gini, pusing kan cengetan itu kan. botak. Ini. Iya. Besok nama bukan pondel. Plato. Plato. Iya. Biasanya gondrong gitu. Oh, itu kan. Lan mesti serem, nggak senyum. Filosof itu jarang yang tersenyum. Itu simbol memang simbol keruwetan. Keruwetan. Kan, gitu kan. Tapi kita pengen sebetulnya membawa filsafat ke dunia nyata yang tidak ruwet sebetulnya, yang solutif gitu ya. Solutif dan bahagia. Iya, makanya channel Aku Bahagia saya seneng karena itu. Oh, mantap. Jadi Jangan lupa berfilsafat subscribe. tapi bahagia. Jadi Plato itu dulu punya konsep dualisme bahwa realitas, kenyataan itu ada dua. Yang pertama dunia nyata, ini fisik, ya. Yang kedua dunia ide. Dunia ide. Imajinar. Ya, imajinasi, tapi ide. Tapi Plato sendiri justru mengatakan bahwa yang hakiki, yang nyata, benar, yang benar-benar ada itu adalah yang dunia ide. Yang fisik ini sebetulnya adalah semu. Atau kalau dibilang apa namanya, makanya nanti kalau Plato bicara tentang jiwa manusia kan ada roh, ada jasmani, ya. Roh jasad kan itu, ada jiwa, ada raga. Ketika roh kita yang itu menurut unsur ilahi, unsur ketuhanan, turun ke bumi, masuk ke dalam badan kita ini menurut Plato kan zat yang kotor, yang rendah. Maka kata Plato, roh kita itu terpenjara di dalam jasad-jasad ini. Kata dia, kemerdekaan yang hakiki adalah nanti ketika roh lepas dari badan. Maka kemerdekaan hakiki bagi Plato adalah ketika kita mati kan itu. Kalau saya sih nggak mau itu. Saya pengennya bahagia itu yo dunia akhirat, lahir batin seperti iya, itu. betul. Ini Plato. Jadi Plato mengawali konsep dualisme lahir batin, jiwa raga itu tadi dengan pandangan yang dia cenderung mengatakan, bahkan dominan banget bahwa roh lah yang hakiki. Bahkan secara ekstrim sering digambarkan di dunia filsafat itu, secara ekstrim itu ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan tubuh kita ini hanya bayang-bayang. Ya. Sehingga orang kalau filsafat kan meragukan sesuatu itu ya. Jangan-jangan kita jadi yakin karena apa? Karena tiap hari kita melihat, jadi akhirnya terbentuk. Ya, jangan-jangan ini semu, jangan-jangan karena yang nyata itu dunia ide. Itu Plato. Cuman dualismenya Plato ini notabene nanti ya tertolak oleh konsepnya para filosof muslim lah ya. Karena nanti dualisme itu mulai dari roh dan jasad, lahir batin, itu nanti berkembang ke seluruh lini kehidupan. Kayak misalnya dalam tradisi Islam nanti ada di awal itu bagaimana mempertemukan antara wahyu, agama dengan akal pikiran manusia. Didialogkan, didiskusikan. Maka ada Al-Kindi dan teman-teman itu kan memperjuangkan itu. Bahwa dua ini bisa ketemu. Dan harus proporsional. Dan nanti kalau nggak seimbang, nanti kayak Plato tadi. Ya, ekstrim jadinya kan itu kan. Kalau nggak seimbang nanti ya kehidupan ini rohani saja. Kalau nggak seimbang nanti ada kesalahan-kesalahan umat Islam yang sementara ini kayak misalnya, ngerti Jabariyah ya? Iya. Jabariyah kan mengatakan bahwa semuanya Tuhan yang ngatur kan, dominasi langit kan itu kan, kita hanya manut saja. Itu karena ketidakseimbangan itu. Di antaranya begitu. Secara kronologis kesejarahannya di antaranya begitu. Nanti ada Al-Kindi yang memperjuangkan itu, ada Al-Farabi, ada Ibnu Rus, hampir semua filosof muslim nanti mencoba memadukan dua kekuatan ini. Gambarannya begitu. Oke. Berarti dua-duanya harus seimbang. Seimbang. Dalam bahasa orang NU punya prinsip namanya tawazun. Tawazun itu seimbang. Tapi seimbang ini bukan seimbang yang matematis harus di tengah-tengah persis itu enggak. Ini kayak konsep tentang moderatisme. Saya pernah bicara itu apa ya, tentang bagaimana orang bicara tentang moderat. Moderat itu apa? Moderat kan tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Seimbang. Seimbang itu bukan berarti 1 sampai 10 harus di angka 5 itu enggak. Kadang keseimbangan itu ada di angka 3, kadang ada di angka 7, kadang 8. Yang penting tidak sampai di titik ekstrim, karena nanti kalau 1 sampai 10 dia ada 10 berarti dia ekstrim sudah.
10 ekstrim kanan, 1 ekstrim kiri misalnya. Bisa jadi seseorang nanti ada di titik angka 8 atau 9. Kayak kalau dalam konsep moral Islam itu, konsep moderatisme agama itu, ya misalnya kalau Ibnu Maskaweh dulu pernah saya sampaikan, dalam konsep akhlaknya kan dia bilang, yang namanya kebaikan itu pasti tengah-tengah di antara dua hal yang buruk. Baik, buruk kan itu kan. Oh iya. Terlalu Adil banget nih tadi. terlalu kanan, terlalu kiri. Inilah yang baik yang di sini. Tapi yang di sini kadang juga geser ke sini. Kayak orang dermawan misalnya. Gimana tuh, Pak? Orang dermawan yang suka bantu orang. Itu kan sifat dermawan, kan tengah-tengah di antara dua sifat yang buruk. Yang orang yang nggak punya sifat derma namanya pelit. Orang yang nyah-nyoh, bantu orang lain tanpa pertimbangan, tanpa hitung-hitungan, itu namanya boros. Orang dermawan itu kan tidak pelit, tidak juga boros. Oke, siap. Tapi dermawan pasti cenderung ke kutub yang boros. Ya, kan nggak ngitung-ngitung, nggak banyak ngitung kan. Kalau iki ngitung banget, kalau yang pelit kan apa-apa dihitung. Mau infak 10.000 aja lah, yang ngitung RAB 3 bulan kan itu iya. kan. Ini ganggu stabilitas RAB keluarga 3 bulan, enggak infak 10.000 kan nggak imbangan. Itu orang pelit. Tapi orang boros, batasnya apa sih boros itu? Ya, kalau nggak salah saya pernah sampaikan batasnya gampang deh. Kalau misalnya ente pengen Anda nih orang yang boros mesti apa? Bantu yang mestinya nggak dibantu. Saya pernah sampaikan di sesi keberapa dulu ya. Jadi kalau ada orang menafkahi orang yang nggak mestinya dinafkahi, menafkahi istri orang lain misalnya itu. Ini. Itu pasti nggak boleh itu. Kalau Itu menafkahi janda gimana, Pak? Iya, kalau janda kan beda urusan. Beda urusan, ya. Bayarin SPP mahasiswi gimana? Pusing lagi kalau itu ya. Gimana tadi, Pak? Lanjut, Pak. Jadi kalau tadi batasnya itu aja. Jadi mana sih kategori israf atau boros dalam konteks akhlak Islami itu? Tadi itu melakukan sesuatu yang nggak mestinya dilakukan. Menafkahi istri orang lain itu nggak boleh kan? Itu ekstrim sudah. Nah, kalau bantu mahasiswi, ya tergantung kan. Kembali ke konsepnya siapa? Ibnu Bajjah. Bahwa satu perbuatan akan menjadi bagus manakala tadi niatnya bagus, teknisnya juga bagus. Nah, kalau yang disantuni mahasiswi tunangannya misalnya, fine. Teknisnya yang penting bagus. Masalahnya tunangannya temennya. Nah itu masuk pasal tadi. Iya, yang boros tadi, itu Bos. ekstrim kan itu. Contohnya real gampang lah ya. Gampang lah ya. Jadi gitu, apa namanya? Yang pertama adalah porsinya tepat gitu ya. Makanya menempatkan dua sisi kehidupan ini memang sangat erat tadinya dengan sikap moderat orang memahami agama itu tadi. Jadi moderat itu ya tadi tengah-tengah, tapi yo jangan kaku. Kalau tengah-tengah kaku misalnya, contoh kaku itu gini. Tapi ini contohnya teologis lagi, agak melangit juga. Tapi yo bisa kita pahami. Kayak misalnya gini, dalam ranah teologi kan ada perdebatan antara kaum Mu'tazilah dengan kelompok yang lain, itu ada Khawarij, ada yang lainnya. Ketika orang berbuat dosa besar, orang yang melakukan dosa besar, kata orang Khawarij, itu kan dia kalau nggak tobat dia akan masuk neraka. Kata Khawarij. Karena Khawarij itu kaku biasanya konsep iman. Jadi orang salah, dosa besar, itu kafir. Kafir masuk neraka. Kafir lah ya. Nah, kata orang Murji'ah, orang yang berbuat dosa besar, itu tidak kafir. Dia mukmin tapi mukminnya lagi tipis. Nah, makanya Murji'ah punya konsep iman tebel tipis kan itu kan. Kalau Khawarij nggak hitam putih dia pikirnya. Makanya kenapa orang Khawarij kaku banget, karena dia berpikirnya hitam putih. Kalau nggak mukmin ya kafir kan itu. Kalau nggak mukmin kafir. Ya kafir gitu tadi. Kelihatan dari kerekam pasti. Ya, karena memang hanya ada dua kalau Iya. iya. Cuma saya sebahagia itu gitu ya. Sudah bahagia, Bos. Nah, kata Murji'ah enggak, orang berdosa besar itu masih mukmin, cuman imannya rusak gitu kan. Kata Khawarij enggak kafir. Makanya orang Khawarij keras banget karena apa?
Ketika kafir, ya sudah diingatkan kamu bunuh saja. Makanya mereka menghalalkan darah dan lain sebagainya. Itu Khawarij. Nah, Mu'tazilah itu menawarkan jalan tengah, tapi jalan tengahnya betul-betul tengah-tengah. Makanya dia bilang, orang yang berdosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir. Ini yang dalam bahasa teologis nanti ada istilah al-manzilah bainal manzilatain. Pernah itu ya? Pernah belajar ilmu kalam kan? Iya. Dari mana itu kamu belajarnya? Nah, masih PAI ya. Oh iya, kirain pernah ya kan kamu. Jadi orang yang berdosa besar itu ada di satu tempat di antara dua tempat, dan itu betul-betul tengah-tengah. Tidak mukmin, tidak kafir. Nah, apa posisinya? Ya tidak mukmin, tidak kafir gitu. Ada yang mengatakan fasik, ada yang mengatakan apa, tapi ada di tengah-tengah. Nah, ini contoh wasatiyah moderat yang tengah-tengah betul. Tapi itu sulit diterapkan di kehidupan kita. Makanya kayak misalnya kalau bicara tentang apa ya, konsep bagaimana keseimbangan dunia akhirat misalnya. Kalau dalam Al-Quran kan jelas. Ntar dulu. Apa sih yang ayatnya gimana itu saya malah lupa. Jadi kalian itu punya walatan sanasibaka minad dunya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Konsep keseimbangan dunia akhirat dalam Islam kan itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Perintah pertama adalah carilah apa yang telah disiapkan oleh Allah kepadamu, apa? Ad-darul akhirah, akhirat. Akhirat itu orientasi utama. Tapi dalam konteks itu walatan sanasibaka minad dunya. Dalam perjalanan kamu jangan lupa nasibmu di dunia. Nah, ini keseimbangan dunia akhirat kan gitu. Artinya apa? Dalam filosofi agama Islam, yang namanya dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang, sawah yang kita tanami untuk nanti panennya di akhirat. Logikanya begitu. Nah, tapi sekalipun ini hanya ladang, hanya sawah, hanya kita mampir kerja di sini nanti panennya nanti, tetap nggak boleh kita biarkan walatan sanasibaka minad dunya. Makanya nanti ayat ini dikuatkan lagi dengan riwayat yang lain, kayak misalnya i'malid dunya kaka'annaka ta'isu abadan. Ini ada asar dari sahabat Nabi begitu. Kalian bekerjalah untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau akhirat kayak mau mati besok, semangatnya itu loh. Di lapangan mestinya seperti itu, ada keseimbangan itu. Nah, ini dunia akhirat seperti itu. Jadi goal utamanya surga. Nah, tapi jangan sampai kemudian disimplifikasi, disederhanakan. Loh, kamu kan pengen masuk surga toh? Pengen. Ya sudah, cukup di masjid saja. Ini kan kekeliruan. Ya. Kamu kan yang penting kan masuk surga. Iya. Ya. Ya udah nggak usah ngurusi dunia misalnya. Ini kadang-kala orang salah memahami itu. Ini satu contoh kasus di lapangan karena kurang proporsional seperti itu. Nah, kalau semisal saya tarik pada satu kasus gitu ya, pas atau enggak sih ini saya nggak tahu analogi saya terkait dengan keseimbangan. Semisal kalau dihubungkan dengan hukum positivisme itu gimana Pak? Semisal maling ayam ya salah di penjara gitu, tapi bahwa kenapa dia maling ayam kemungkinan keluarganya butuh makan dan sebagainya, itu bisa nggak dibawa ke ranah itu, ke hukum kayak gitulah. Jadi sisi apanya ya? Jadi agak berbeda sih. Berbeda. Artinya gini, kalau secara filosofis, secara umum gini, kita melihat persoalan memang harus komprehensif, iya. Itu sifat dasar filsafat kan itu. Bahwa melihat sesuatu itu harus dari berbagai sudut pandang. Bahkan seorang hakim ketika memutuskan perkara juga begitu kan. Artinya ketika ada maling yang kemudian berbuat ini, itu tetap harus dipertimbangkan sisi meringankan, memberatkannya, iya. Ya, itu harus pandangan menyeluruh, pandangan komprehensif, pandangan yang luas, iya. Ya. Tapi dalam konteks dualisme ini, yang terjadi tadi, itu mungkin memang beda area, beda permasalahan.
ya. Artinya kita hidup itu kan punya aturan main. Kita hidup punya norma, kita punya standar-standar yang mesti diikuti lah seperti itu. Nah, kepatuhan kita dengan standar, kepatuhan kita dengan aturan main ini lagi-lagi nanti menjadi ukuran tadi kemanusiaan kita kan itu kan. Kemanusiaan kita akan semakin tinggi, semakin luhur manakala perbuatan kita tadi perbuatan-perbuatan yang terukur, perbuatan yang tidak melanggar norma, melanggar standar, melanggar apa seperti itu. Nah, mungkin lebih kepada itu. Jadi kalau yang penyikapan terhadap yang komprehensif luas tadi lebih bisa kita tarik ke pandangan filosofis secara umum. Ya, artinya seperti itu. Nah, kalau bicara tentang porsi tentang dualisme ini, begini, kita belajar dari berbagai belahan dunia. Misalnya dalam konteks mengaitkan antara hubungan antara agama dengan pengembangan ilmu misalnya. Ya. Atau agama dengan pengembangan seni kalau orang seni. Tadi kan di sesi-sesi sebelumnya kita juga bicara bagaimana sih seniman kita mengembangkan karya-karya seninya, apakah bisa seorang itu bebas betul dari nilai-nilai dari agama? Kan saya bilang enggak. Ya. Makanya karena kita orang beragama, apalagi kita orang Indonesia, dan orang Indonesia ini kan memang hidup di situasi yang kita sudah menisbatkan diri kita sebagai bangsa yang religius kan itu. Karena Pancasila kita kan apa? Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun yang kita lakukan mesti nanti ada kaitannya dengan prinsip religiusitas ketuhanan. Jadi kita nggak bisa, ini karena pilihan. Kita beda dengan orang Eropa, sebagian misalnya ada Eropa Barat atau nanti ada Amerika dan lain sebagainya. Jadi kalau kita belajar dari sebagian filosof Eropa misalnya, mereka kan memisahkan antara ilmu dengan moral. Sehingga kemudian seakan-akan manusia itu jadi aktor utama. Itu kelompok materialisme kan gitu. Nanti ada lagi orang yang kemudian menafikan keberadaan manusia, yang penting adalah ilmunya. Nah, kita di dunia Islam, kita pengen nanti punya pandangan keagamaan yang seimbang. Ya. Sebetulnya sih kadang-kala saya juga kalau kita nonton film itu, suka nonton film ya? Iya. Nonton Bioskop. film bioskop ya. Lagi break dulu tapi pandemi. Iya, setahun ini kehilangan nggak ada film baru tahun ini kan ya. Sedih saya. Filmnya pendek sekarang. Iya. 19 detik. Film apa gitu. Lanjut dulu, Mas. Jadi orang Amerika kan mereka memang salah satu yang dari mereka liberal kan itu ya. Liberal, bebas kan itu kan. Ente mau bikin apa aja di sana kan bebas. Kalau di Indonesia kan bikin sesuatu, ngomong aja sekarang ada pasal apa? Penistaan agama kan itu kan. Wih, itu kan ruwet kan itu kan. Ruwet. Kenapa orang tiba-tiba rame banget ya kemarin Indonesia itu penistaan agama, kriminalisasi ustadz, kriminalisasi kiai, apalah. Film pendek. TGPF lah apa kemarin itu membela aksi bela apalah inilah itulah kan. Itu kan karena tadi memberikan porsi yang tidak berimbang antara dua aspek tadi itu. Jadi termasuk politisasi agama. Jadi membawa agama ke dunia politik untuk kepentingannya. Ini kalau politisasi agama kan dari dulu. Zamannya sahabat Ali itu, kelompok Khawarij itu dari dulu juga begitu. Makanya Sayyidina Ali punya satu ungkapan yang keren ketika dia mengkritik orang Khawarij. Jadi orang Khawarij kan dia pakai ayat untuk mengkafirkan lawannya. Ayatnya kita hafal semua. Jadi wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memakai hukum Allah, maka dia orang kafir. Nah, itu diterapkan ketika Sayyidina Ali dulu bernegosiasi dengan Muawiyah.
Oh Ali, Muawiyah semuanya kafir karena mereka tidak pakai hukum Allah, mereka pakai pikirannya sendiri. Nah makanya kata Sayyidina Ali, orang Khawarij ini aneh. Yang mereka angkat, yang mereka ungkap itu kalimatuh hak. Itu kata-kata yang benar. Hak, gitu kan. Ayat Al-Quran yang dipakai untuk dalil itu. Tapi yuradu bihal batil. Kata-kata yang benar, kalimat yang hak dipakai untuk tujuan yang salah. Biasanya politisasi agama kan gitu. Kalau zaman Orde Baru dulu itu cerita dari bapak saya itu dulu gitu. Dulu zaman Orde Baru kan ada ketua umum P3 namanya Dr. H.J. Naro. Naro itu ya, Pak Naro dulu, tahun 80-an. Belum lahir. Kamu mesti jadi psikot kan? Iya, iya. Masih direncanakan kayaknya kalau saya. Iya, malah kayaknya belum tertulis ya. Iya. Mendadak dulu. TP. Pak Naro dulu itu jadi objek itu. Orang Golkar itu kalau kampanye, ini kata mbah saya, kata bapak saya, kalau kampanye itu betul-betul dalil. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, kata orang Golkar kan itu kan. Kalian semua tolong jagalah keluargamu, jaga dirimu, jangan gabung dengan Pak Naro kan, jangan gabung P3 kan gitu kan. Dan nanti orang P3 balas, wala taqrabu hadhihi syajarah. Itu kan ada ayat tentang buah khuldi itu. Nabi Adam sama Hawa dilarang sama Tuhan jangan dekati pohon ini. Kata orang P3, la taqrabu hadhihi syajarah, itu syajarota beringin kan itu kan. Pohon ini adalah pohon beringin, maka jangan pilih partai Golkar kan itu. Itu dulu rame. Bahkan pemilu kemarin, bukan yang 19 ya, sebelumnya 14, saya tahu persis ada teman-teman saya ikut partai apa, ayo kalian ikut saya, ikut ini, nanti ikut saya lagi, nanti masuk surga misalnya. Masuk surga gara-gara ente apa, iya gitu. Ini kan apa namanya, karena tadi porsi-porsi yang kurang tepat, jadi orang mempolitisir itu. Nah, secara umum gambarannya seperti itu. Makanya positioning yang tepat, porsi yang tepat, kapan kita pasrah ke Tuhan, kapan kita gedebukan kan itu kan, berusaha, kapan kita nanti mengadu kepada Allah, kapan kita berusaha, kapan kita fokus nyari surga secara teknis, kapan kita nyari wasilah yang lain di dunia misalnya. Ini nih positioning yang tepat, inilah nanti kunci sukses kita. Seperti Di dunia itu. maupun di Akhirat, iya. Karena ini satu kesatuan. Kalau saya bilang ya sepakat dengan nalar Al-Quran yang pertama tadi, bahwa jelas goal utama kita adalah hidup nanti yang abadikan, yang di akhirat. Dunia kan hanya sementara toh. Sementara kan? panggung sandiwara. Iya. Sementara, karena dunia ini pasti akan berakhir. Karena dalam logika filsafat jelas kullu ma lahu awal lahu akhir. Semua yang berawal pasti akan berakhir. Ya. Makanya kata pujangga apa? Bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi pertemuan yang aku sesali kan itu kan. Jadi orang kalau sudah pernah bertemu pasti nanti akan berpisah suatu saat. Jadi kalau ente menjalin cinta, pasti nanti suatu saat akan putus. Ah, iya. Putusnya bisa dua-duanya mati, satu mati, atau mungkin putus pisah, atau apa kan, yang penting akan putus pasti. Jadi kalau nggak pengen putus cinta, jangan pernah menjalin cinta, kan logikanya seperti itu. Bukan perpisahannya aku tangisi, tapi pertemuannya aku sesali. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Yang penting menikah dulu pokoknya. Tapi kalau menikah harus secepatnya. Oh, harus secepatnya. Tadi ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Iya. Iya. Iya kan secepatnya ya, Del ya. Iya, Jangan harus lama-lama. Ini dunia sementara tadi. Tapi jangan DP juga. Oh iya, iya nggak DP. Kalau cepat-cepat kan jadinya 3 orang searah semua nanti ya. Nggak sendirian Tapi masing-masing. kalau DP itu kayak tadi pertanyaannya. Tadi kan waktu kemarin kita bicara sesi tentang filsafat akhlak itu kan, apa sih bedanya ciuman sebelum menikah dengan sudah menikah kan? Apa Pak? Rasanya beda nggak, Del?
Aduh. Coba kita bongkar di sini. Ente kan belum menikah ya? Nah, saya belum menikah, Iya. kamu sudah menikah. Bongkar di sini. Gimana rasanya? Berbeda atau tidak? Saya Menarik mati. ini. Atau kalau lebih dalam hubungan seks misalnya. Oh iya, berarti gini aja. Saya yang udah menikah kan ngerasain cuma udah menikah. Nah, Ini. kamu yang belum menikah. Impostor nih, impostor nih. Impostor Rasanya nih. cuma Ini. belum menikah itu Impostor gimana? ini. Nah, cara jawabnya kayak gitu, Aduh, Bray. kakak saya masih TK, kakak saya nggak tahu kakak. Aduh, pusing nih saya TK. Itu kalau dalam konsep filsafat itu kita bilang Ibnu Bajjah kan menyatakan itu bahwa ternyata memang batas antara yang kalau dalam tanda kutip hukum ya, yang halal dengan yang haram itu tipis banget. Bahkan secara fisik mungkin nggak beda rasanya. Kayak bakso sapi lah gitu kan. Bakso sapi 2 mangkok dari pedagang yang sama, yang satu halal karena kita bayar, yang satu haram karena kita nggak bayar misalnya. Rasanya kan sama kan? Sama. Sama, bumbunya sama, sambelnya sama, sausnya sama, Iya sih. produknya sama. Waktu Ciuman itu kan- juga gitu. Ciuman kan, misalnya ciuman bibir kan, ya kulit bibir nempel di bibir yang lain. Sama. Teorinya kan sama, kayak bakso sapi tadi kan. Cuma di sini bayar, secara situ belum teori. bayar gitu ya. Ya waktu itu kan waktu kita makan bakso kan gimana rasanya, Bray? Enak ya. Bedanya saya bayar, kamu nggak bayar gitu ya. Gitu. Impostor membalikan fakta sebenarnya. Nah, mungkin kalaupun berbeda, itu perbedaan secara psikologis. Jadi biasanya teman-teman bilang itu kalau masih haram, masih apa itu tantangannya lebih biasanya. Emang ya? saya bingung nih kakak, aduh saya masih TK kakak. Ingat loh ya, TK bukan PK gitu. Karena ngumpet-ngumpet itu kenikmatan yang tersendiri kan ya, Del ya. Iya enggak? Kalau saya sih udah ngumpet sekarang. Waktu masih panjang apa enggak ini waktu? Oke. Aduh, pusing jawabnya. Jadi intinya gini deh, apa yang paling penting tadi bahwa pembahasan tentang dualisme kehidupan ini adalah realitas yang nggak bisa kita nafikan. Jadi kita harus akomodir dua-duanya, sehingga kalau bicara konsep bahagia sekalipun tetap Aristoteles ya, filosof Yunani kita, ada Plato, ada Aristoteles. Aristoteles punya konsep kebahagiaan itu duniawi ada, ukhrawi ada. Kalau Plato seakan-akan menafikan memang ya, tapi kalau Aristoteles enggak. Bahagia itu ada bahagian duniawi memang, kebahagiaan jasmani sifatnya. Jadi kita nggak pengen ekstrim misalnya seperti para filosof yang kayak Plato tadi mengatakan pengen lepas dari penjaranya misalnya, pengen segera mati, enggak. Kita pengen menikmati kehidupan ini dengan bahagia. Ya. Dan kuncinya tadi itu, porsinya tepat kan itu kan. Jadi jangan sampai kemudian ya pandangan kita tentang dunia kok kemudian merusak tadi orientasi kita akhirat. Sebaliknya, pandangan kita tentang akhirat jangan sampai kemudian juga merusak kehidupan kita di dunia. Nah, seringkali kita sebagai umat muslim, bangsa Indonesia, kenapa sih dikritik kita itu pemalas misalnya? Salah satu indikatornya karena apa? Karena kita itu memahami agamanya itu tadi salah gitu kan. Kita membayangkan orang semakin beriman itu nanti semakin tunduk, kan gitu ya. Orang semakin alim itu nanti semakin diam, nggak banyak senyum. Maka ada yang kemudian pemarah gitu ya. Jadi orang semakin sering marah itu nanti semakin agamanya dalam. Enggak, ternyata enggak. Nanti ini yang harus direkonstruksi ini. Kalau menurut saya sih orang yang baik itu imannya semakin kuat, semakin banyak senyum. Jadi tolong kalau orang yang merasa imannya baik dan tinggi, tersenyumlah karena di sini kita aku bahagia. Betul. Kalau saya dalil misalnya, senyum itu sangat-sangat religius karena apa? Kanjeng Nabi itu ngendika, tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Kamu senyum kepada temanmu itu sudah pun sedekah. sodaqah. Nah, jadi sodaqah nggak terasa itu ya. Senyum. Jadi iya senyum, bahagia. Nah, makanya saya termasuk penganut mazhab yang kalau dalam konteks beragama itu pokoknya kita beragama dengan bahagia, beragama dengan senyum, beragama dengan mudah. Jadi nggak ruwet-ruwet. Sebab jangan ruwet. Nanti kalau ruwet-ruwet nanti kita nyari surganya itu susah kan itu kan. Oh iya betul. Padahal kata orang kalau
yang ada kuncinya kan surga ya. Yang miftahul jannah itu la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Nggak ada hadis yang mengatakan miftahun nar apa itu kan nggak ada. Nggak ada. Jadi yang sudah disediakan itu kunci surga. Jadi kunci surga lah yang sudah ditunjukin. Kunci pintu neraka itu nggak ditunjukin. Maksudnya apa? Pengennya kita itu ketika beragama itu jangan kemudian sedikit-sedikit neraka, dikit-dikit neraka. Nah, orang seringkali karena pemahaman yang sempit tadi itu ya memahami agama itu jadi ruwet, pokoknya apa-apa nggak boleh, ya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, ini subhat, ini apa, pokoknya ini kan jadi sempit. Nah, makanya kita beragama mudah, beragama dengan bahagia, karena apa? Ternyata Tuhan sendiri yang sudah disediakan itu kunci pintu surga. Kunci pintu neraka kan nggak ada. Tapi kata orang bukan karena apa Pak, itu karena nggak ada pintunya, jadi orang masuk aja gitu. Kalau itu saya sepakat, karena saking gampangnya dimasukin mungkin mau berbondong-bondong ke sana. Makanya jangan salah paham. Maksudnya logika ini adalah ternyata masuk neraka itu lebih ruwet daripada masuk surga. Ente bisa bangun logikanya deh. Orang mau bermaksiat itu kadang-kadang lebih mahal kan ya? Mahal apa enggak? Dilalah kok Coba saya yang pas ditanya ya. Kalau maksiatnya apa? Maksiatnya mabok-mabokan misalnya. Sekarang minuman kan nggak ada yang gratis, pasti beli kan. Iya. Kalau yang minuman murah itu yo oplosan yo kelas ecek-ecek. Kalau yang keren kan yang mahal-mahal kan itu kan. Orang mau ambil kunci neraka mahal biayanya. Ya kita nggak mesti bisa beli kan itu kan. Mau main apa namanya? Beli jasa PSK misalnya, kan juga harus modal. Harus modal. Dan modalnya tidak hanya modal nominal duit, tapi juga modal mental. Ya, tidak setiap orang berani loh ya. Misalnya untuk ke Gang Sadar ke sana, ente aja belum tentu berani kan ke sana kan. Malah apa sih itu Gang Sadar ya? Dan saya pusing Iya kok. sih, kalau Faisal sih memang nggak berani. Waktu itu minta temenin saya. Karena yang lebih expert biasanya lebih tahu, makanya saya minta yang lebih expert untuk menemani saya gitu. Jadi untuk berbuat sesuatu yang melanggar, untuk maksiat itu memang perlu kapital, perlu modal. Modal keberanian, modal mental, modal nominal. Nah, coba bandingkan dengan tadi, senyum saja pahala kan itu kan. Sedekah. Nah, tapi tolong, ini juga bukan sederhana, ini juga apa namanya? Jadi kita senyum kepada orang lain ini kan pengejawatan dari Isi hati. iya, potret hati kita kan. Jadi tolong ente itu kalau nggak bisa sodakoh uang ya sodakohlah senyum kan. Artinya jangan kemudian nambahi pusing teman-teman kan itu kan. Nah, jangan nambahi pusing teman-teman dengan apa sharing persoalan, problema. Karena secara logika kita sebetulnya kan yang namanya manusia pasti semuanya punya problem, punya masalah. Dan keuntungannya kalau ente kemudian share kepada orang lain, kan seringkali nggak dapat solusi sebetulnya kan. Hanya ini aja lah, share kan niatnya biar rodok Plong. berkurang gitu aja toh. Tapi berharap solusi, seringkali kan malah tambah ini toh. Ditambahi kan ya, ente ngomong sama Pondel, Del, aku pusing gini-gini, kata Pondel, dikira aku orang Ya, pusing itu. apa kan gitu kan. Ya itu bos, manusia dititipi omongan itu ditambahin bos, tapi dititipin uang dikurangin bos. Betul. Tapi di sini karena Pak Supri juga orangnya mudah senyum, berarti kan mudah sedekah, makanya kita di sini sering undang Pak Supri, orangnya enakan gitu ya. Di sini tim kru semua juga nggak ada yang bosen kayaknya sama Pak Supri, dan subscriber juga kayaknya nggak bosen sama Pak Supri, kayaknya orangnya senyum terus gitu ya. Kayak kamu senyum terus lama-lama gila. Tapi yang penting senyum. Kenapa tuh? Ya itu tadi karena yang paling mudah untuk dilakukan sedekahnya adalah senyum. Jangan kayak yang itu yang suara sedekah, nggak bisa menyejahterakan, nggak mau senyum juga kan. Ya makanya saya minta bukti kalau imannya kuat, imannya tebal, silakan senyum. Yang mudah aja kan. Iya. Tapi tolong jangan main fisik ya. Oh iya, enggak. Artinya Enggak. bilang siapa Adil apa siapa. Adil itu sulit karena mungkin kebetulan dia memang performnya itu mungkin konstruk apanya mungkin sulit senyum kan bisa aja orang tercipta seperti itu.
Nah, Dikira Ya. belum senyum ternyata udah senyum ya. lah iya, mungkin makanya hatinya senyum jangan kan gitu kan. tergesa-gesa tadi sesi yang betul, kemarin-kemarin itu jangan betul. tergesa-gesa. Jangan salah berpikir. Nah itu Oke, monggo. siap. Dari kru kayaknya waktunya dibilang sudah habis, padahal saya masih ingin mengulik tentang yang dualisme inilah pokoknya. Memang ruwet, tapi jangan sampai otaknya sampai ruwet. Pokoknya kita di sini disambil minum kopi, kopinya kopi Sedayu. Nikmatnya Membuat hari-harimu menjadi hari terbaik dalam hidupmu. Baik, thank you untuk kesempatan kali ini kita sudahi, dan jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share. Dan kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Semoga kita selalu bahagia dimanapun kita berada. Bye bye.